kami belum pulih rasanya ketika luput gara-gara pembangunan pasar ikan. Pasar ikan dibangun, panti pijit kami ditempatkan di tempat yang kecil gitu. Oke Lur, jumpa lagi ya dengan CMA. Ini di saat ini yang sekarang ini ya agak berbeda. Nah, sekarang CMA lah berada di Kampung Tunanetra, Dolur Kitogalo. Inilah harus kita nilai, Di sini mohon maaf banyak uang tak jingok tunanetra, tapi hatinya bagus. Nah, mata uang melek tapi hatinya auzubillah menjalik. Nah, sekarang itu bahas kan. Gitu kan? Dan kan surat ini kalau Cek mau baca nih tanggal 19 September 2025. Jadi sebelum Cek mau ngoceh sejarah ini kak mana nih Pak RT kira-kira sejarah ini ada berapa kakak yang di kampung kita ini, Kampung Tunanetra ini yang letak di Kecamatan Ilir 3 ya, Kelurahan 8 Ilir ini. Oke, terima kasih CMA. Ya. Selamat datang di Kampung Tunanetra ini ya. Iya, sama makasih atas sambutannya. Kami di sini terdiri dari 140 kepala keluarga dan total jiwa sekitar 456 termasuk dari bayi. Aduh. Tapi lebih banyak lebih banyak yang tunanetra apa lebih banyak yang mata orang lihat Pak itu? Hampir berimbang, mungkin lebih banyak dari tunanetra. Oh, artinya lebih banyak tunanetra lah Pak itu ya. Dan itu kan sudah ini Cek, sudah walaupun ini kan ada keluarganya. Ya, dari tinggal terus anak-anaknya yang menunggu di kampung ini. Benar-benar. Jadi sini Pak RT lah mau jadi ketua RT di sini. Kalau ketua RT sini sudah berjalan sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya. Itu. Dan saya di sini sudah 51 tahun, Cek. Lumayan lama Pak berarti tahu benar sejarah-sejarah tentang daerah sini Pak yang pasti daerah tunanetra ini kan ya. Iya, Cek. Jadi Pak, apa benar nih? Ini kemarin tanah ini punya seseorang lah gitu kan yang jumlahnya 2,5 hektar gitu kan. Nah, kayaknya 2,5 hektar ini catnya lah dibagi-bagi. Tidak tahu siapa baginya kira-kira itu kan Jadi sehingga tidak nyampe lagi 2,5 hektar diduduki oleh dodol kita yang tunanetra ini kan. Nah, jadi di sini Pak di dalam 2,5 hektar ini kurasakan ada ceritanya Pak cerita tanah itu kira-kira kalau CMA lihat di sini tanah ini punya boleh katakan standpack itu Belanda kayaknya Pak Iya. Kemarin Belanda. Kemudian diserahkan dengan yang namanya Pak siapa nih Tantongke. Nah itu sehingga dia buat yayasan. Gitu kan? Kita, ya. Nah yayasan karena dia buat yayasan anaknya memang tunanetra kemarin Pak Iya. Sehingga berkembanglah sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Nah, jadi Pak dengan adanya surat dari PU Perkimtan bagian perumahan, jadi siapa mana Pak warga di sini? Pada tanggal 25 September kemarin, tiba-tiba telepon mendadak mau survei kelayakan untuk dibangun rumah Rusunawa. Rusunawa. Kami menolak disurvei karena warga belum tahu kan Pak. Jadi saya kasih tahu warga, semuanya menolak dan mereka memaksa untuk datang ke sini, tetap datang. Dan pada pukul 1 hari Kamis itu tanggal 25 datang dan ingin melakukan survei kelayakan mau dibangun Rusunawa. Iya. Kami tetap karena dia tamu kita udah persilakan datang. Tapi kalau untuk melakukan survei untuk dibangun Rusunawa kami menolak semua warga. Kami kumpul sepakat kami menolak kebijakan itu. Itu penolakan sampai mana Pak? Apa Bapak pernah ini ngirim surat kembali atau buat gerakan atau gimana Pak dalam penolakan itu? Kami kemarin mengadakan kumpul dulu warga kan, melakukan sepakat penolakan akan direncanakan pembangunan Rusunawa di sini ya. Kami lewat media-media itulah Cek. Itu ya. Nah, setelah itu baru mungkin dengar semua kan. Jadi kami melakukan pembuatan surat ya dengan 3 tuntutan yaitu menolak
dibangun rusunawa. Ya. Kemudian kami meminta kepada pejabat tinggi di sini di Ya. kota ini untuk melegalkan kami di sini. Jangan sampai kami ini setiap tahun selalu diteror, Diserang seperti itu, Pak, ya? Takut-takuti. Jadi kami kalau sudah ada resmi memang untuk warga tunanetra ini, ya kami mungkin agak tenang, Cek. Nah, Betul. sekarang ini ya kami trauma sekarang masih mereka, kalau enggak kami ini masih mereka ini resah, belum ada kepastian dari pemerintah setempat kita, kota di Palembang ini. Kami membuat surat dengan intinya 3 tuntutan kami. Pertama, menolak lokasi ini dibangun rusunawa. Kemudian kami minta dilegalkan. Legalkan itu kami supaya tidak diteror terus setiap tahun. Betul. Apalagi setiap mau pemilu, ini menggusur selalu datang kepada kami, Cek. Jadi seakan-akan kamu jadi buah mainan gitu. Iya, iya. Berarti mereka tidak mikir ke Pak, kalau di sini Iya. banyak tunanetra. Mereka nggak tahu perasaan mereka ini kan beda dengan kita. Bener. Tidak melihat, jadi main hati. Bener. Nah, itu mereka harus tahu juga tuh pejabat. Artinya gini loh Pak, sudah salah satu cermin. Mato sekarang melihat baik, tapi hatinya belum tentu baik. Nah inilah jelas Pak, mereka tidak melihat, tapi hatinya Pak, alang ketus. Dia datangan kami begini tahu. Nah CMA, nah ada tim CMA. Nah artinya di situ kan Pak. Nah masuk itu Pak, pemerintah pun harus mengerti, harus peka. Kasihan loh manusia juga Pak. Bapak lihat, nah pemerintahnya lihat, mereka pakai baju ini, baju pemerintah ini, mereka lah ngabdi, mereka begawe di dinas sosial. Tolong Pak dicamkan. Sekarang gini Pak, ya, baik yang luar-luar sana ya, baik untuk Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Sekda dan semuanya, pokoknya yang pemerintahan gitu untuk Sumatera Selatan dan Palembang. Tolong orang-orang seperti ini dipikirkan. Nah, mereka bukannya udah galak kan Pak, pindah karena mereka terlalu capek, terlalu jemu untuk mengenal tempat. Tidak mudah, wong cak ini tidak mudah. Iya, beradaptasi tidak mudah. Bukan cak kita normal mato, oke hari ini Cik Emma duduk sini, besok Cik Emma diundang di daerah Bangka. Cepat langsung. Nah kalau mereka nama mana lah, bayang ke lah dulu masyarakat tolong kita bantu mereka ini, mereka biar mempertahankan di sini. Di sini lah banyak lah, jelas tanah lah 2 meter setengah Pak 2 hektar setengah lah. 2 hektar setengah itu sedia ada tanah uji mereka ini yang ada surat-suratnya kan ya, bahwa ini punya Stenpek. Kemudian Stenpek menyerahkan dengan namanya Bustomi apa? Nah, namanya Pak Tantoki apa ya? Nah, Bapak itu anaknya tunanetra sehingga dibuatlah yayasan. Benar Pak? Nah, Sinar Yayasan ialah namanya Sinar Cahaya Harapan. Nah, terus sampai sekarang berkembang. Nah, mana lah pemerintah kamu tuh? Mohon maaf, kamu ambil di situ nih pasar ya Pak pasar ikan. Pasar ikan modern. Pasar ikan modern di nggak dewe. Itu nah pasar ikan modern. Datik Guno, tahan wong diusir-usir. Lah sudah mereka nyempil. Sebelah sana lagi belakang ada kafe. Kafe apa namanya? Kafe Resto, The Polres itu kan? Sudah tuh ada pula yayasan. Nah, kurasa mereka yang tunanetra nih, lah sudah jadilah bempitan, jangan lagi diganggu dulu, Rio. Tolong mereka ini dibenahi baik ini, jangan digusur. Ya, ini Cik emang ngomong nih dari hati ya, jujur Cik emang bantu mereka loh, karena Mbak ini kamu sakit, tiba-tiba kamu pindah sel, suruh berjalan, mampu enggak? Nah sama cak mereka yang maaf, yang buto, nak beradaptasi, bukan yang dia malik telapak tangan. Nah, aku rasa kamu yang melek inilah kali butuh hati ya. Oke Pak, lanjut. Cak lagi Pak. Jadi beliau ini Pak ini ketua Pertuni. Nah, ini mohon maaf dulur. Ini tunanetra. Nah, ini Pak Robi, ketua Pak Dewan Pengurus Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia untuk Kota Palembang. Nah, bayang masih anak muda, dia nerima apa adanya, ciptaan Yang Maha Kuasa. Nah, ini bapaknya Pak Mukhtar. Di mana begawe Pak? Di Nasional Kota Palembang. Nah, ini Pak RT. Nah, Ibu siapa Bu? Begawe di mana Bu? Di dinas sosial juga Bu Nah, cobalah kamu dulu Yang CM ajak ngobrol ini memang benar matonya udah kelingan kasar buto, tapi hatinya tidak. Dia curhat dengan CM sama Pak RT, diwakili Pak RT nah. Cuman lah, tolong Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Sekda dan sebagainya pemerintah yang terkait lah PU tolong dibenahi jangan digusur-gusur.
mereka melapor ini tiap tahun ya Pak Iya. hampir tiap tahun selalu macak dikasih diteror. Enggak, kalau enggak mak mati ge. Tuh, kejang. Nah itu. Jujur nah, Cik Emma nih ngomong nah. Yang ku ajak ngomong ini tunanetra galau. Itu enggak kamu tuh. Jadi Pak, keharapan Bapak ke depan mewakili dulur kita di mana Pak? Harapan kami ke depan ya Cek, ya. Kami ini kan ada rencana mereka pembuatan rumah rusunawa itu mungkin dibatalkan baik, Ya. atau ditinjau ulang kan. Nah kalau memang dia mau mempercantik lokasi perumahan itu warga Kampung Tunanetra ini, kami minta ya baguslah, dibagusi Pak rumah-rumahnya kan. Benar. Kemudian jalan kami di aspal, drainase kami dibagusin, mungkin sudah cukup itu Cek Emma. Itu Pak benar. Iya benar. Bapak juga setuju, sepakat Pak itu Pak. Iya setuju. Sepakat. Nah, dengan dewek Bapak pemerintahan ya. Dulur kita yang tunanetra tuh sepakat. Dia memang dia nih nyuruh Pak RT nih. Udah baca nak pindah, dia nak pindah tuh susah beradaptasi loh. Iya logikanya baik. Nah, macam PU Perkimtan berpikir kamu ngasih surat mak ini nah. Ini Perkimtan tapi bagian P ini perumahan nah. Yuk, belum lah apa-apa. Lah banyak masalah. Nah, ini. Ya. Nah kaget Min, jengok ke video-video sekitar kampung ini Min, ya. Nah jadi kurasa Pak RT dan dulur sekalian Pak yuk kita berdoa bersama-sama semoga keluar kita sama-sama ini didengar oleh yang Maha Kuasa dengan pemerintah itu Pak karena kamu kan manusia juga, cuma beda kamu tidak jengok kami jengok, tapi kayaknya mulialah kamu tidak jengok daripada yang mau jengok. Itu kan. Nah jadi harapan Cik Emma juga sama dengan kamu ya, mudah-mudahan apa dengan adanya kita bercerita ini wawancara sekilas ini gitu mudah pemerintah yang bagus sih baik. Jadilah dia ngambil depan pasar ikan tidak terus mungkin nambahi Cak mana Pak Pak? Kami cuma berharap dengan pemerintah itu jangan sampai luka yang belum sembuh dibuat berdarah lagi. Nah itu Pak iya, karena betul. Kami belum pulih rasanya ketika luka gara-gara pembangunan pasar ikan. Pasar ikan dibangun, panti pijit kami ditempatkan di tempat yang kecil itu. Kami terpaksa waktu itu dengan biaya dewe untuk membangun rehabnya Pak kembali panti pijit itu. Kalau yang dari pemerintah tuh gedungnya kecil dan tidak kacik kamar-kamar. Kami sampai habis puluhan juta waktu itu. Nah kemudian waktu itu ada janji dari pemerintah. Apa itu Pak? Wali kota zaman itu melalui Kadis Dinas Sosial, melalui Kadis Perikanan waktu itu, bahwa mereka nak nunjuk kompensasi dengan kami. Ketika masa pembangunan pasar ikan itu, kami akan dapat kompensasi. Karena kami panti itu memang tidak nutup, cuma pasiennya tidak kati. Tapi sekarang kompensasinya belum dapat Pak? Sampailah ganti wali kotanya masuk ke sana. Kuala Pak itu dia. Kami tidak dapat kompensasi sama sekali. Nah, kami ini jujur ngapo kami ngadunya justru ke media, bukan langsung ke pemerintah. Kami ni lah malah di kota ide. Nah, dengan dewe, pemerintah dengan dewe. Lah berapa kali kami ngadu ke wali kota. Iyo, aman, tenang baik kamu tuh. Kami pemerintah tidak mungkin nak nyaroi kamu. Pasti kamu tuh kami lemak gitu lah. Termasuk yang sekarang ini kalau statement Pak Ratu Dewa yang ada di dalam videonya itu, mereka tuh tidak akan kami gusur. Akan tetapi akan kami percantik dengan membangun rusunawa. Nah, mantap. Nah sekarang ketika proses pembangunan rusunawa itu nak kemana kami? Ya. Kedua, rusunawa itu kan bahasanya nyewa. Betul. Nah, sedangkan kami sekarang ini punya tempat dewek-dewek dengan ukuran berbeda-beda. Betul. Nah, sedangkan rusunawa itu kan tempatnya sama ukurannya. Apakah masuk akal kira-kira rumah dewek nah ditukar dengan rumah nyewa? Betul Pak. Tambah saharo cek kami. Betul. Campak jenggot tanggo pula cek. Duduk kebo pula cek. Nah untuk Pak Wali Kota Pak Ratu Dewa, kami media termasuk CMA dan dulur ini yakin dengan Pak Wali Kota. Pasti Pak Wali Kota menciptakan yang terbaik, apalagi ini tunanetra gitu kan. Tapi Pak mohon yang ditepati. Alangkah bagusnya memang benar di salah satu dulur kita nih memang dibagusi karena mereka nak digusur-gusur Pak bener. Mereka nyari makan cak mano, hanya mengurut. Kemudian mungkin upah-upah itu pun berjalan. Bapak tahu bertati-tati. Nah mohon maaf Pak Ratu Dewa tolong lu dipikirkan apa kata dulur
dulur kita nih, karena mereka ini manusia juga Pak, kasihan lah, sudah mungkin lah dengar ya lah berapa kali-kali lah dibuatkan Kami apa tambahin lagi Cek, Ya. informasi kepada masyarakat dan pemerintah mungkin tak tahu. Dulu kan di sini sebelum ditukar dengan Pol PP itu ada sekolah khusus luar biasa untuk para tunanetra. Kemudian sekolah tersebut direlokasi ke daerah KM5, digantilah dengan Pol PP. Nah, dengan keadaan itu adik-adik kami yang bersekolah di situ, karena dengan suasana baru, sampai detik ini mereka juga masih keadaannya masih belum senyaman waktu mereka di sini. Nah, kemudian sekarang di lingkungan ini kami selain dari sudah punya panti pijit, kami sudah punya musola, ada kegiatan seperti ini. Juga sekarang kami mulai merintis lagi Cek, untuk sekolah tunanetra dan disabilitas yang lain. Baru nak hidup Cek. Masa baru nak betunas lah nak dipangkas pulau. Ya Allah ya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan PRT ya, apa yang keluhan kita sama-sama nih dengan pemerintah yang pasti dengar yang Maha Kuasa. Doa kita ini dengan Allah Amin. Nah, aku rasa insya Allah Pak Wali Kota mungkin dia lah ngerti, mungkin insya Allah kedepannya ini aku rasa dibagus sih be. Nah, kalau misalnya memang tidak bagusnya, ayo kita datangin Wali Kota CMA kayak ketuanya kira-kira Nah, sama itu kan. Pokoknya kami berdoa, siapapun pejabat ataupun masyarakat yang memang peduli dan bantu kami di sini, kami doakan insya Allah hidupnya selamat dunia akhirat. Amin. Ya? Amin amin. Dan insya Allah doa-doa kami tulus Cek, bukan Amin, karena benar. kami minta tolong baik Cek. Benar, amin. Memang kami dari tahun 80-an, tahun 70-an itu berdoa terus. Iya, amin, amin. Ya Allah, kapanlah kami ini dipertemukan orang baik? Benar, Kapanlah kami ini bertemu pejabat yang memang peduli dengan Benar, kami? amin. Jangan sekedar janji-janji wae. Betul. Tak kepakaman Ya. gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak, dengan adanya kan ini kan PU Perkimtan ya, tapi bagian perumahan kan, ya kan sudah ngerewek nih. Belum ini kan belum terlaksana lah, ada masalah. Nah, itu doa kalian tulus. Nah, aku rasa Mungkin itu tambahan dari Pak Rodi. penekanan Mbak ya. Ya. Mungkin kami khususnya warga Kampung Tunanetra, khususnya mungkin juga dari kawan-kawan tunanetra sangat mendukung dengan program pusat ini kan, Iya. Menteri PUPR untuk membangun Rusunawa ini. Tapi kami minta tolong Nian, tolong jangan di sini dibangunnya. Ya, betul, Ya, Pak. silakan tanah Pemkot kan banyak itu kan. Benar, benar. Nah, coba di mana lah itu kan, tolong Betul. jangan bangunan yang sudah ada boleh nanti dicuplikan. Di sini kegiatan kami nih aktif di sini, ada warung, ada pokoknya aktif lah di sini. Iya, Kan. Ada yang harus dilumpuhkan kan, lebih baik Betul. cari memang tanah yang memang kosong atau itu kan lebih Betul. baik. Ya, oke. Nah, jadi itulah ceritanya Bapak ini dulu sekalian nih, kita berdoa dan lagi pula sekali lagi untuk Pak Wali Kota, tolong Pak Wali Kota didengarkan. Kemudian Pak Wali Kota bila perlu turun dulu sini lagi jengok. Nah, kayaknya kalau Cik Eman jengok ya bagus lah. Ada rapi itu rapi. Nah, kayak disepil oleh Mimin ya. Nah, untuk dulur tengok video ini dan lagi pula dulur tolong komennya kita bantu mereka, kasihan ini kalau mereka pindah cak mana mereka nak beradaptasi lagi. Ini mereka udah kenal wilayahnya mereka kan ya. Nah, sudah jauh lah tadi Cik Eman ngomong kalau sakit tiba-tiba suruh pindah lagi disuruh berjalan. Nah, dulur tunggu Ketua DPR Kota dan lagi pula yang bersangkutan PU tunggu kedatangan Cik Eman, kita konfirmasi lagi cak mana kehendak kamu dan lagi pula untuk DPR tolongin dulu DPR Pak, ini kegiatannya Pak kegiatan anak tunanetra. Ya, salah satu kegiatan anak-anak warga Kampung Tunanetra di musola kita ini, musola Alikasia. Pak, inilah yang penduduknya Pak Ya, ini penduduknya semua nih, Cik Emma. Bapak ini yang termasuk udah lama sekali. Udah dari tahun 69 70-an di sini. 70-an. Kalau memang mau dipercantik Ini di aspal ya, Pak, jalan ini kami mohon bantuan untuk di aspal gitu. Lama berapa kali Pak pernah diosolin? Sudah 3 tahun ke belakang ini sudah diusul tapi nggak pernah Belum ada realisasinya ya? Respon nggak ada belum dikabulkan lah istilahnya kan. Bener. Sekolah anak ini istimewanya. Tunjuk ya? Nah, ya Pak. Oh, ini Pak sekolahan sekolah anak istimewa. Iya. Termasuk ya ada cacat netra ya. Nah, termasuk juga ada tunarungu ya. Pasar ikan. Oh, ini pasar ikan. Iya, ini pasar ikan. Sayang terguntangnya pasar ikannya cuma di belakangnya bebas bagus Ceknya. Depannya ambruk. Lah borok pasar ikan. Nah, sayang kan terguntang kan tahan digosur. Nah, klinik jadi Pak, yang 2 hektar setengah itu masuk pasar ikan termasuk ini Pak ini semua, iya. Oh, iya lah.
Nah, ini Kata manfaatnya sampai sekarang yang belum ada manfaatnya nih. inilah kegiatan dari warga kita, warga Kampung Tunanetra yang sehari-harinya mencari nafkah dengan pijit. Nah, Pijit, ngaji nggak? Min, ngaji nggak? ada yang jualan juga di sini. No. Halo, assalamualaikum. Pak RT nih. Iya. Nah ini, Ada dari ini CMA nih nah. nah dulu ini tunanetra galau nah. Mereka nyari duit dengan mejit, ya. Ini pacak mereka. Sian kan? Petugas ini yang perempuan. Ini warga kita yang sehari-harinya kegiatannya mencari nafkah yaitu dengan lewat mijet. Kemarin disekat-sekat, ya ada pakai nomor dia mulai dari 06, Oh, ini nomor, ya, Pak, ini 06, 07. Nah, min ya min oh. Ini kamar yang biasa, ini ada kelas AC, ada ini kamar yang biasa. Oh, ini yang biasa. Nah, Ini untuk kipas angin. Ini juga Pak itu masuk iya nih. Ini kamarnya semua nih, Cek. Berapa kamar Pak Iro? 15 kamar apa Cak ini? Ada 18 kamar. 18 kamar. Ini yang apa yang kipas angin Pak gitu ya? Kipas angin. AC sebelah sana Pak AC ya? sebelah sana ya. Ya Allah. Kantor camatnya Kami menolak pembangunan rusunawa di lokasi Kampung Tunanetra ini. Pasar ikan. Enggak terguna tapi. berapa miliaran itu ya. Nah dicatat ya untuk pemerintahan ya, untuk Pak Wali Kota dan sebagainya ya. Selang tadi aku keliling dengan Pak RT didampingi oleh dulu kita tunanetra, rapi asrinian. Cuma sikop baik nggak lemak. Nah itu nah. Itu nah. Pasar ikan modern. Ya pasar ikan modern yang terbengkalai tidak berguna cak itu nah. Kan kasihan. Tadi itu nah warna kuning, cat kuning itu nah min. No, banyak sarang dong maksiat be. Nah ya, sebelum CMA nutup informasi untuk masyarakat dan dulur nih ya, khusus untuk pemerintahan Kota Palembang, tolong ditinjau lagi lah, tolong dibersih ke be, dirapi ke, dicantik ke, asli tempatnya nah, bagus-bagusnya ya, rapi bersih masjidnya, mega itu usaha dewek mereka Pak. Kemudian juga, nah tadi lagi nggak kali video-videonya ya. Nah, yang apa dipijatnya, kamarnya rapi, bersih, makan ada AC, mereka usaha dewe. Nah, itu kan. Dan lagi pula dari sini ke depan, CMA konfirmasi terus, Pak Camat ku datangi, Camat setempat, DPR ku datangi, Pak Wali Kota yang mewakili ku datengin. Cak mana ini sebenarnya? Hampir tiap tahun mereka itu katanya. Selalu, apalagi nak pilkada, mencak selalu jadi bahan. Kasihan, mereka lah buto, tapi hatinya bersih. Masa kita mata kita melek? Ya, hati itu tidak pacak sama mereka, kualat.